dan praktik akan segera dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asih, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah ya Bu Asih. Sebelum kita melakukan coaching ini sebagai awal kegiatan, saya tentunya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Asih. Yang pertama-tama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Asih, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati nilai dan sesuai dengan penilaian rubrik atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataupun juga belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut itu merespon menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Asih. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Asih itu adalah kompetensi apa yang Ibu Asih kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang akan saya sampaikan kepada Bu Asih yaitu kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaannya yaitu Bu Asih, dari kegiatan ini yaitu indikator yang seperti apa yang Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Asih, demikian dulu pra-observasinya kali ini dan silakan Ibu melakukan coaching terhadap Bu Amal sebagai coachnya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Baik, silakan. Assalamualaikum Bu Amal. Waalaikumsalam Bu Asih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, lumayan baik. Kalau Bu Asih bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat, bahagia. Bu Amal nggak pernah kelihatan di minggu-minggu ini, kemana aja Bu? Iya Bu, sebetulnya saya sedang banyak pikiran. Jadi akhir-akhir ini saya jarang gabung dengan guru-guru di kantor. Baiklah, jadi tujuan Bu Amal kesini mau apa ya? Jadi saya sebetulnya ingin meminta waktu Bu Asih sebentar. Saya ingin sedikit minta solusi dan saran dari Bu Asih, boleh Bu? Boleh. Iya Bu, jadi akhir-akhir ini saya amati kondisi sekolah saya agak kurang dukungan mungkin ya Bu, karena kebetulan kan visi di sekolah saya yaitu bersama, bersih, sehat, dan maju. Setelah saya amati, tingkat kesadaran siswa itu dalam membuang sampah sangat rendah sekali Bu. Jadi siswa di sekolah saya itu suka sembarangan gitu Bu buang sampahnya, tidak menjaga lingkungan sekolah juga. Iya. Apakah Bu Amal sudah melakukan identifikasi mengenai penyebab-penyebab kebersihan di sekolah Bu Amal? Kalau sejauh ini ya Bu, menurut saya tingkat nggak ada motivasi internal Bu dari siswa itu sendiri. Jadi pembiasaannya belum ada. Walaupun sebetulnya di sekolah juga sudah disiapkan tempat sampah di depan kelas, tapi kesadaran dari siswa ini Bu tidak ada dari motivasi diri anaknya. Baiklah, jadi Bu Amal tuh sudah mengidentifikasi kekurangan di sekolah Bu Amal mengenai kebersihan, anak-anak yang kurang sadar mengenai kebersihan.
Untuk langkah selanjutnya, langkah pertama yang Bu Amal mau lakukan sebagai ide Bu Amal nih pengen menggerakkan bahwa kebersihan di sekolah itu kurang, itu kira-kira apa ya Bu Amal? Ya Bu Asih, jadi langkah awal sebetulnya sudah saya lakukan ya Bu Asih. Kemarin itu sudah saya buat poster kebersihan lingkungan dan sudah saya tempel Bu di lingkungan sekolah, sudah saya tempel di lorong, di ruang kelas juga, tapi nyatanya tidak ada progres banyak untuk kesadaran siswa yang membuang sampah Bu. Padahal kan sudah disiapkan tempat sampah di depan kelas, tapi siswa ini banyak yang membuang sampah itu ditutupnya, jadi nggak dipastikan masuk ke dalam tong sampah. Kemudian ada juga yang buang sampah itu di laci meja di kelas, jadi masih rendah Bu. Sebenarnya ide Bu Amal bagus ya. Untuk lebih detailnya, stimulus apa yang akan Bu Amal lakukan? Untuk langkah selanjutnya ya Bu Asih, mungkin saya ingin menerapkan pembiasaan baik agar tingkat kesadaran siswa ini itu bisa tertanam. Seperti saya ingin menyisipkan menonton video tentang dampak kerusakan lingkungan apabila tidak dijaga, kemudian dampak-dampak yang terjadi apabila tidak membuang sampah pada tempatnya pada saat pembelajaran Bu. Iya, jadi saya ingin menerapkan itu Bu di dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu. Jadi menurut Bu Amal siapa nih yang bertanggung jawab mengenai program Bu Amal nih kebersihan di sekolah itu? Kalau untuk penanggung jawab ya Bu, sebetulnya seluruh warga sekolah juga bertanggung jawab. Untuk langkah selanjutnya ya Bu, tadi kan saya sudah praktik menonton video di pembelajaran. Rencana saya juga selanjutnya ingin menerapkan itu di seluruh kelas Bu, agar tidak hanya di kelas saya saja ya yang memiliki kesadaran membuang sampah, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ingin menanamkan pembelajaran ini lebih tepatnya di proyek mungkin di P5 ya Bu ya. Nanti saya akan minta dukungan juga ke kepala sekolah dan tim penyusun P5 di sekolah. Bu Amal, kira-kira program kebersihan itu membutuhkan waktu sampai berapa semester atau 1 tahun? Menurut Bu Amal kayak gimana waktunya? Nanti kan setelah saya itu ya Bu obrolkan dengan kepala sekolah dan saya juga minta dukungan untuk menyusun P5 itu sendiri ya Bu dengan timnya. Biasanya kan kalau P5 itu dilaksanakan selama 1 semester ya Bu, jadi satu proyek itu 1 semester. Mudah-mudahan dalam 1 semester ini kita bisa melaksanakan proyek itu yang akan diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 dan bisa berhasil dalam 1 semester Bu Asih. Bagus sih Bu. Tapi menurut Bu Amal mengenai program yang tadi tuh bagus tuh. Kira-kira ada hambatan nggak itu Bu Amal? Kalau hambatan mungkin akan ada ya Bu, seperti mungkin komunikasi, kemudian sharing antar wali kelas, karena kan ini harus diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi bagaimana kita tetap menjalin komunikasi dan kolaborasi antar guru kelas agar bisa menjalankan proyek P5 ini dengan lancar. Oke, berarti Bu Amal sudah tahu nih ya langkah-langkahnya. Terus untuk menjaga komitmen dari ide yang Bu Amal mau disampaikan atau diterapkan di sekolah itu seperti apa? Mungkin ya Bu, untuk langkah ke depan agar proyek ini bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan komunikasi atau melihat evaluasi setiap bulannya, apakah ada progres ataukah ada hambatan. Nanti kalau semisal ada hambatan, kita bisa mendiskusikannya bersama di kombel di sekolah. Bagus sih Bu Amal. Bu Amal di sekolah itu akan merangkul atau mengajak siapa? Yang saya ajak terutama pasti saya minta dukungan dari kepala sekolah ya Bu, kemudian guru wali kelas dan guru mapel serta orang tua siswa juga di rumah. Iya, jadi saya minta dukungan juga dari wali murid untuk selalu mensupport anak-anaknya biar mempunyai motivasi internal ya Bu untuk kesadaran membuang sampahnya. Ide-ide Bu Amal tuh sudah bagus. Terus perasaan Bu Amal ketika nanti program yang Bu Amal salurkan nih misal terlaksana, itu perasaannya kayak gimana? Baik Bu, kalau misalkan nanti ide-ide ini ya Bu akan terlaksana, pasti ini merupakan tantangan saya sendiri ya Bu, bagaimana nanti menjalankannya,
Mudah-mudahan bisa berhasil, dan apabila berjalan dengan lancar, saya pasti akan lega dengan permasalahan yang sebelumnya meresahkan ya Bu, dan bisa berhasil itu saya pasti akan sangat lega dan bahagia. Oke, sekarang Bu Amal sudah tahu apa yang akan dilakukan. Jadi Bu Amal tetap semangat ya, lakukan secara konsisten untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Semangat. Baik, terima kasih banyak Bu Asih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Asih, tadi sudah melakukan coaching terhadap Bu Amal. Nah, sebelum penutupan kegiatan hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, pertanyaannya yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, tadi saya sudah bertemu dengan Bu Amal yang saya coaching. Jadi tadi saya itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Amal. Oke Bu Asih, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Asih dengan Bu Amal itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Asih juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Amal sehingga Bu Amal bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya buat Bu Asih ini sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa saja atau kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan Ibu Asih lakukan terhadap Bu Amal. Kompetensi yang saya ingin kembangkan yang pertama tentang present, kehadiran penuh ya Pak ya. Terus yang keduanya mungkin saya ingin menjadi pendengar yang aktif buat coach saya. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian saya akhiri dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.